Om Hao, kalau terbang dengan pesawat di langit ada peta gaib nggak? Jodoh kita Ya, itu sabar ya. ada hubungannya sama karma di masa past life nggak? Oh, ini apakah setiap orang ada pendamping masing-masing? Gimana, Mas? Gimana cara tahu kita reinkarnasi siapa? Nah, itu kan panjang juga ya, Mas. Tapi kalau memori sama deja vu itu sama nggak sih? Memori itu kan sisa ataupun Om Hao, kalau terbang dengan pesawat di langit ada peta gaib nggak? ada di atas, di laut, di gunung itu sama ada. Cuman kayaknya pernah kita bahas di obrolan santai, nanti di scroll down aja, nanti ketemu. Kita pernah bahas tentang kerajaan gaib di pantai, di laut, di gunung, sama di langit. Seperti apa ada. Laut, gunung, langit, ya. Aku kalau naik pesawat itu selalu seneng deket jendela karena aku malah nyari gitu loh, Mas. Nyari, Ya. pengen tahu apa sih yang ada di situ gitu. Ya, yang pinggir jendela emang sama sih. Kalau ini ini banyak banget. Kita cuman berdua harus menseleksi, harus menjawab. Jadi sabar ya. Ini ini banyak banget. Itu tugasnya jadi nggak selesai itu Mas Hao ya. Ini sudah selesai sih, selesai satu paper Mbak. Nanti dilanjut nanti malam lagi. Jadi besok harus dikirim ke profesornya soalnya karena nanti paparan saya harus memaparkan bacaannya gimana. Tapi ini tadi udah agak mendingan harus selesai. Iya. Aduh banyak banget. Jodoh kita ya, itu ada hubungannya sama karma di masa past life enggak? Jodoh. Ada yang nanya, jodoh kita itu ada hubungannya sama karma di masa past life enggak? Ya, ada yang beberapa jodoh itu ada yang berkaitan sama past life dan juga ada yang menanggung karmanya. Terus ada juga yang ketemu lagi juga ada. Dari masa lampau juga ada. Ini secara kajiannya kita ya, versi kita berdua, percaya nggak percaya, believe or not. Terus tapi ada juga yang masa lalu ketemu bahkan menikah, sekarang ketemu belum tentu berjodoh. Itu juga ada seperti itu. Berarti ada yang tanya tentang mata batin. Kalau tidak ada bakat ingin dibuka, tujuannya hanya iseng atau ingin tahu, kita sarankan jangan. Sebaiknya enggak. Sebaiknya enggak ya, karena orang tuh posisinya sendiri-sendiri gitu. Kita sudah punya jatah sendiri-sendiri. Apalagi ini sih. Oh, ini apakah setiap orang ada pendamping masing-masing? Ada, pasti. Itu yang berasal dari Korin, sedulur papat limo pancar kalau di Jawa disebutnya. Ya, sedulur papat limo pancar. Dari lahir, bahkan dari sebelumnya, dari di rahim ya? Ya, benar. Dari alam rahim. Nah, waktu kita mau terlahir itu biasanya nanti ada entitas lain yang melekat, yang bergabung, yang menemani kita. Jadi sudah kita bahas seperti di awal gitu. Nah, ini kita jawab terakhir kali ya Mbak Intan ya. Kita jawab terakhir kali, yang ingin buka, yang belum terbuka, mata batinnya ingin dibuka, saran kita jangan, nggak boleh. Sebaiknya enggak. Kecuali kalau buka sendiri, itu memang amanah atau titipan atau anugerah. Oke ya, kalau ada yang tanya, kita nggak jawab, kita jawab yang lainnya. Kayak mana lagi? Gimana, Mas? Gimana cara tahu kita reinkarnasi siapa? Nah, itu kan panjang juga ya, Mas. Kayak yang waktu itu kita ketemu pertama. Itu panjang dan sebenarnya yang bisa menemukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Iya. Menemukan ini bisa dalam perjalanan spiritual, kita lewat firasat, intuisi, mimpi atau apa. Terus kesukaannya kita mau kemana gitu. Misal, saya ingin ke suatu kota, ke sana, atau menyukai sesuatu hal, itu nanti bisa dari situ. Dan tujuannya juga ada tujuannya berkaitan dengan masa sekarang atau tidak.
Kalau itu hanya ingin tahu saja, kembali lagi kalau iseng-iseng, spiritual tidak untuk iseng-iseng. Jadi harus ada niat, amanah, dan keseriusan di situ. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau memori sama deja vu itu sama nggak sih? Beda ya? Beda, Mbak. Beda, beda. Memori itu kan sisa ataupun residual memori kan ada residual memori sama residual energi. Sesuatu yang pernah terjadi gitu ya kalau memori ya. Kenangan yang pernah ada. Tapi kita misalkan datang ke suatu tempat terus rasa-rasanya kayak pernah datang ke sini padahal belum, itu deja vu. Ya, benar. Jadi dalam bahasa Prancis kan pernah mengalami atau diulang gitu, deja vu. Tapi kalau residual memori itu dari peristiwa, kejadian yang ada di suatu individu yang kemudian terputar lagi di individu yang baru gitu. Beda sama residual energi. Kalau residual energi berarti energi yang ada atau sisa energi yang ada di suatu benda, tempat atau wilayah atau daerah. Pasti ada karena kita mengikuti hukum kekekalan energi, di mana energi tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa berubah. Iya, itu yang energi yang kalau misalkan kayak tadi disasak saat kayak gitu, terus ada di dalamnya, terus pegang terowongannya kayak gitu ya, Mas? Ya, benar. Ada termasuk mendengar suara riuh, contohnya di situ, kemudian bau darah atau bau keringat atau apa itu sebenarnya itu residual energi yang melekat. Kayak halnya kita habis makan sambal nih, Mbak, misal sudah sampai 3 hari bau terasinya masih ada padahal udah dicuci apa, itu bisa residual energi. Itu kurang sabunnya. tapi pernah loh kalau yang terasinya strong itu kan, terasinya strong itu sampai di pom sanglet atau apa nggak hilang, pernah sampai berhari-hari. Iya. Makanya itu kita anggapnya residual energi itu. Ya masih ada, barangnya sudah nggak ada tapi baunya masih ada. Quote of the day, Om Hao, sambal terasi. Sampai berhari-hari nggak hilang ya. Apalagi kalau terasinya kan strong ya, dari Pantura itu baunya udah bersih gitu tapi masih dicium-cium gitu. Jangan gitu, aku juga suka makan sambal terasi loh. Justru kan baunya itu kan yang khas, Mbak. Yang ketinggalan itu kan, yang enak itu kan gitu. Yang nagih. Oke, kita lanjut ini lagi. Jadi sambal. Gampangannya yang gampang dianalogikan. Ya, kita buka lagi nih pertanyaannya.